Wah, Onyx akan maju lewat jalur upper bracket. Dan langsung saja kita masuk ke dalam game kita yang pertama. Antara Onyx berhadapan dengan RSG PH. Alright, ini dia Onyx from Indonesia melawan teman-teman dari RSG Filipina yang kita tahu betul belum boleh di underestimate. Terlebih lagi dengan 5 line up kemenangan mereka juga. Yang dimana yang perlu diperhatikan sebetulnya dari RSG PH ini like sih. Like punya power untuk ngebuka momentum, ngebuka setupnya tuh benar-benar bagus banget. Tapi membahas dari area dari sisi emblem ya, ada satu breath match yang dimiliki oleh dari RSG PH, tentunya dari Nats yang memang berada dari sisi samping. Dengan adanya satu buah emblem tersebut, kita tahu betul bagaimana nantinya akan ada 5% HP tambahan Lim Betul, di setiap pukulan. Dan ini adalah hero andalan nih dari Demon Kite ya, menarik banget nih. Rosternya juga sama ketika mereka mendapatkan title dari juara MSC. Nah, ini yang menarik nih, dari segi emblem juga sudah kita bedah tadi sedikit. Yang pasti mid lane-nya sama-sama menggunakan Impure Edge. Jadi memang agak sustain juga dari mid-nya. Dan invasi sepertinya dimulai oleh RSG PH yang dimana Iron Hook connect ke arah Kairi, namun 3 member melawan 3 member juga. Satu flicker dikeluarkan, langsung digeprek dan Demon Kite langsung menjadi korban pertama, bahkan menyusul juga dari Light menjadi korban kedua. Yes, first blood berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Disusul lagi dengan hilangnya sang jungler. 2 keuntungan terpantau sudah diamankan oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Keyboy bakal coba untuk main ngeganggu karya, pola, rotasi, dan juga jungle pattern yang bakal terus dipantau dari Demon Kite yang tadi udah dibahas-bahas dengan comfort hero yang sedang digunakan juga. Kita tahu betul nantinya dengan Little Ignitions burst damage yang diberikan tuh akan seperti apa. Momen yang dimaksimalkan oleh seorang Demon Kite yang perlu diwaspadai oleh Onyx. Sejauh mata memandang, RSG PH mereka masih pulang dengan tangan kosong, tapi setup Turtle nampaknya udah mulai di-poking. Bahkan sudah ada satu buah Astral Icon untuk buka Visions dan slow evac Nats. Bakal coba dipukul mundur, berikut juga dengan area Boots yang berada di area garda depan. Cukup sakit memang pokingan damage, tapi nggak mau dilepas ternyata dari Turtle-nya. Final Slash dikeluarkan, Kairi masih bisa dapetin dan ditarik nampaknya. Demon Kite bakal menjadi korban lagi nampaknya, dan tidak, masih bisa selamat. Tidak ada korban, namun Turtle dikuasai oleh Onyx. Yes, Retributions masih terpantau on point di tangan seorang Kairi. Lagi-lagi ada buah tangan yang berhasil dibawakan oleh Onyx dan RSG PH. Mereka kembali harus pulang dengan tangan kosong. Tidak ada setup, tidak ada keuntungan yang berhasil mereka amankan, dan masuk di menit kedua ini jadi modal awal yang cukup baik untuk tim Onyx nantinya untuk meraju ke babak-babak selanjutnya untuk memberikan setup terlebih lagi. Kalau melihat dari area God Lane ini masih cukup independen, masih cukup aman, tidak ada gangguan yang berarti walaupun rotasi sedikit demi sedikit udah mulai menilik atau bahkan berfokus ke area objektif sana. Yang mungkin yang jadi perhatian adalah bagaimana vision sebetulnya dan juga slow effect yang bisa dihadirkan oleh seorang Sunslim. Mungkin sebenarnya Onyx sendiri dia termasuk scaling loh. Dia bawa Cloud, dia bawa Masha, dan Novaria juga termasuk salah satu hero yang scaling. Tapi dengan early yang cukup baik, dia bisa untuk pegang kendali namun langsung diblodihan. Efek suppress, Kairi kali ini yang bakal diuju dan masih bisa bertahan lagi pressure keluar. Kembalikan darahnya Light, namun Light yang harus menjadi korban nampaknya. Demon Kite bakal menjadi next target juga dikejar. Masih ada efek slow, masih bisa dihindari, dan Demon Kite menjadi korban kedua next target Eman. Langsung memilih untuk recall, namun Aqua tidak bisa lari lagi dan di-dive tampaknya. Eman, Maniac, cewek bisa mendapatkan Maniac di menit kita yang ketiga. Wow, luar biasa sekali setup yang diberikan oleh teman-teman dari RSG PH, justru di outplay dan dikelola oleh teman-teman dari Onyx. Bagaimana cewek di menit yang keempat, ini menit yang masih cukup early, tapi cewek dapetin modal awal yang luar biasa precious, luar biasa berharga banget, yang dimana ini bakal berimpact ke depannya. 4 poin kill, cewek harus udah mulai hati-hati karena ini pasti bakal nggak luput dari sorotan mata menilik dari area sisi replay. Bagaimana Demon Kite yang terjebak atau bahkan tidak diberikan jalan pulang, karena teman-teman dari Onyx tahu betul perhitungan mereka juga nice di menit kita yang ketiga yang membuat akhirnya 4 pemain dan opsi dive in dari 3-4 member Onyx Esports mengarah ke area bottom lane membuat Eman harus pun menjadi satu buah hasil akhir dari Maniac, tapi belum berhenti sampai di sana. Onyx mereka masih mau lebih karena setup Turtle yang kedua udah mulai dibuka. Waduh, bootsnya coba untuk dimakan dan bisa untuk ditumbangkan next target Keyboy. Masih coba untuk bertahan di depan, masih bisa flicker kabur, namun Nats nggak bisa lari lagi. Nats menjadi korban 1 tukar 1. Yes, 1 tukar 1 berhenti sampai di sana. At least ada 1 poin kill yang berhasil diamankan oleh RSG PH, walaupun inisiasi tersebut sebetulnya masih belum bisa untuk menutup
menutupi kerugian yang sudah mereka alami. Tapi kalau kita bisa lihat mereka sama-sama reset mundur secara teratur. Terlebih lagi teman-teman dari Onyx, mereka belum mau terlalu greedy, belum mau terlalu overcommit. Mereka tahu betul power dari SGPH dan Eman bakal terus memberikan pressure 0-1-0. Ini angka yang cukup buruk untuk seorang gold laner yang dimana menit kelima jungler mereka tidak diperbolehkan bermain secara agresif. Kita tahu betul lah ya posisi late game insurance dari RSGPH itu ada di tangan seorang Eman. Masalahnya match up-nya ini loh, cewek dia 4 kill, Maniac yang tadi membuat itemnya akan unggul jauh pastinya daripada Eman. Tadi kita lihat pokingan damage dengan basic attack-nya aja sakit banget dan Council Kiboy kali ini coba untuk zoning out saja. Outer turret di arah bottom lane yang coba untuk dituju dan bisa disecure oleh Onyx. Wah ini bagus banget sih, zoning out, RSGPH mundur dan setup. Dan momen yang diberikan oleh Onyx memberikan space yang dimaksimalkan oleh cewek untuk menghancurkan satu sektor bangunan Tarat yang dimulai oleh RSGPH. Sejauh mata memandang perekonomian dipegang kendali betul oleh teman-teman dari Onyx. Dan RSGPH mereka berada di keadaan yang cukup merugi di menit kita yang ke-6. Bahkan di area top lane ini masih menjadi satu buah Infinity War sebetulnya antara dari sisi Boots dan juga Nuts itu sendiri. Dan menilik dari area item yang perlu kita bahas di mana Demon Hunter Sword dan juga Swift Crossbow ada attack speed tambahan dan juga bagaimana basic attack nantinya ditunjang. Perbedaan network pun sudah mulai terpaut cukup jauh antara kedua belah god lane. Menariknya di angka 1.300 which is ini mahal banget sih dari seorang Eman itu sendiri. Oke, Demon Kite coba ditarik lagi kali ini di bagian depan. Nahan damage yang terlalu banyak masih ditempel. Town yang cukup bagus dari Kairi. Knock up lagi Demon Kite. Gak bisa kabur lagi dan Turtle kali ini bakal menjadi milik Onyx kembali seharusnya. Perfect Turtle Israel. Onyx mendominasi dengan 4.000 gold lead. Dan bahkan Boots aware banget ya. Mereka mau nukar Turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx di Turtle ketiga dengan adanya satu buah objektif turret. Tapi langsung dihentikan dengan adanya rotasi yang dimiliki oleh seorang Boots. Terlebih lagi switch lane nampaknya juga udah mulai dilakukan antara cewek dan juga seorang Boots. Di mana cewek disusul dengan ada Kiboy. Bakal memukul mundur Nuts yang gak mau mengambil resiko Iron Hook. Bakal dibuka dengan ada satu Bloodhunt dan Final Slash yang dibuka dari seorang Nuts. Tapi lihat 3 member RSGPH mereka masih belum bisa mengolah dan mengklaimkan satu poin kill. Dan Kairi berhasil mengeliminasi 2 pemain dari RSGPH. Berikut juga dengan ada 2 sektor bangunan turret yang dimiliki oleh RSGPH. Bisa ini mahal banget harganya. Onyx mendominasi kali ini bahkan dengan hampir 6.000 gold lead dan Sans. Seperti biasa, recall dari Sans gak pernah putus. Namun kali ini dengan objektif yang diungguli sekali oleh Onyx, bahkan inner turret di bagian top lane udah nggak ada. Invasi ke arah purple buff ini menjadi mungkin, apalagi Demon Kite masih bisa secure dengan retribution barusan. Dan pressure yang diberikan oleh Onyx ini tidak main-main. Dengan hero scaling, cewek dia bisa mengungguli dari segi itemnya. Bahkan Sans juga 10 assist didapatkan oleh Sans, 100% teamfight participation. Tidak pernah absen dari setiap kill yang terjadi. Ini benar-benar menjadi satu buah momen yang baik untuk teman-teman dari Onyx Esports. Dan bahkan mereka tahu betul dan memperhitungannya dengan sangat detail. Mereka memilih untuk tidak terlalu bermain agresif. Terlebih lagi RSGPH belum ada setup yang pasti datang dari seorang Like. Dan bahkan di sini untuk pengambilan karya semak-semak juga terbatas banget karena memang udah dikuasai oleh teman-teman dari Onyx. Tapi Boots bakal coba untuk ngebait, kita tahu betul dari sisi Boots sendiri masih terlalu tebal. Belum bisa menjadi santapan untuk pemain-pemain RSGPH, tapi mid lane, outer turret tinggal satu sentilan lagi yang nampaknya berhasil dihancurkan oleh seorang cewek ini yang membuat nantinya Onyx bakal jauh lebih luas lagi untuk melakukan ekspansi atau bahkan melakukan invasi terhadap jungle yang dimiliki oleh seorang Demon Kite. Sebenarnya tadi udah coba rotasi dari RSGPH, dia coba untuk makan ke arah bottom lane. Tapi Boots ini bukan target yang cocok. Boots ini bukan target yang bisa diambil secara mudah. Sementara kali ini Lord yang coba untuk di setup Kiboy. Masih ada di bagian depan, coba untuk membuka vision dan Demon Kite kali ini yang coba untuk ditarik Lordnya bisa diamankan oleh Onyx. Langsung fokus semuanya karena Demon Kite masih bisa lari nampaknya namun di town. Langsung dimajuin lagi kali ini Boots yang tertangkap di bagian depan namun damage dari RSGPH tidak cukup nampaknya. Masih bisa mundur, belum ada korban dari pertarungan tersebut. Yes, Konsil menyelamatkan nyawa dari seorang Demon Kite sehingga tidak ada korban jiwa yang berguguran di area skirmish yang terjadi di area sisi Lord Pit. Lord berhasil jatuh di tangan Onyx Esports di mana mereka memegang dan memimpin kendali permainan di game yang pertama. Tidak memberikan nafas tambahan, tidak memberikan kesempatan buat sang lawan RSGPH untuk bisa menjadi atau bahkan memberikan satu buah setup counter. Karena Lord
Ini tanpa Lord aja satu inner top turret mereka udah hilang. Dengan adanya Lord yang berhasil disecure oleh Onyx, kita tahu betul nantinya mereka bakal coba untuk memanfaatkan Lord tersebut untuk penghancuran inner turret yang dimiliki oleh RSG. Oke, bahkan Suns juga dari Astral Recall-nya. Kita lihat damage yang diberikan tuh sakit banget. Demon Knight bikin ke arah sustain nampaknya. Karena bar HP-nya banyak banget, otomatis dia bikinnya memang ke arah item tank. Dan untuk sekarang Lord-nya masih ada di bagian top lane. Boots yang bakal coba untuk nge-follow, di belakangnya masih ada Kairi juga. Namun inner turret nih sebenarnya adalah tujuan utama dari Onyx sendiri. Bottom-nya udah hilang, mid lane-nya juga udah hilang. Dan Lord-nya ini masih berdiri, artinya mungkin bisa untuk cicil sedikit ke arah base turret atau mungkin mengamankan satu buah base turret juga menjadi keuntungan pastinya untuk Onyx sendiri. Dan yes, defense yang coba dilakukan kali ini Aqua ditarik nampaknya. Keyboy masih bisa mundur ke arah belakang. Keyboy masih bisa selamat, tidak ada inisiasi lebih lanjut dan satu buah base turret di bagian top lane yang hilang. Wah, ini mahal banget harganya. Kita tahu Lord yang pertama belum ada efek charge dan Onyx berhasil menembus pertahanan dan bahkan menembus pasif yang aktif di area base top lane sana. Mereka masih mau lebih, Keyboy yang setengah darah maju ke depan dengan satu buah Divine Judgment, Immortality yang terbal dalam tubuh Keyboy pun pecah. Tapi lihat, Blessing Duet dibuka oleh seorang cewek, mengikis dan memukul mundur beberapa pemain dari RSGPH. Belum ada satu pemain yang tumbang, tapi like nampaknya tak mampu untuk men-sustain dealing damage yang diberikan wave minion yang minim. Membuat teman-teman dari Onyx Esports belum bisa menghancurkan satu base middle turret. Waduh, masih bisa di-defense memang oleh RSGPH, namun gempuran dari Onyx selalu diberikan tanpa adanya henti. Astral Echo lagi ngebuka ke arah Vision. Wave minion di arah mid lane masih bisa di-clear dan kali ini Keyboy dengan darah yang gak terlalu baik lagi untuk maju. Akhirnya Onyx memilih untuk mundur, reset lagi dari temponya. Dari segi gold, 10.000 gold lead. Ini angka yang sangat-sangat fantastis. Apalagi menitnya baru mau masuk ke arah menit 12. Ini masih benar-benar menit yang belum terlalu masuk ke arah mid game juga walaupun udah menuju ke area sana ya. Apalagi damage turret yang ditorehkan melalui Lord Advantage mengarah ke angka 21.000. Itu besar banget dan dampak yang diberikan oleh Lord tersebut mengarah ke area Onyx benar-benar terlalu positif dan bahkan besar. Dan Lord di menit ke-12 kita tahu ini Lord yang sudah diperkuat, bahkan sudah mulai di setup juga RSGPH dengan adanya ketertinggalan perekonomian dan juga perbedaan dari gap level ya, yang dimana terpaut di angka 2 level, mempengaruhi damage retribution ke area Lord yang membuat teman-teman dari RSGPH memilih untuk tidak melakukan kontes. Mereka bakal coba untuk memikirkan setup defensif karena Onyx akan kembali mempersiapkan satu buah serangan yang bisa dibilang ini ultimate serangan sih. Karena kalau kita ngomongin dua base turret yang dimiliki RSGPH, ini tinggal beberapa sentilan lagi udah hancur. Sebenarnya untuk Lord yang sudah enhance sekarang ya, di arah base turretnya memang udah di arah top lane udah nggak ada sih. Tapi ya untuk super minion di arah mid dan juga bottom lane, mungkin ini yang bakal menjadi kunci utama dari Onyx juga. Untuk hero high ground defense dari RSGPH terlihat cukup minim nampaknya. Bahkan clear wave arah minionnya aja itu agak sulit. Dan di arah mid lane, Kairi langsung fokus terhadap base turretnya. Dan yes, ditarik nampaknya Aqua di bagian depan. Satu yang menjadi korban cewek. Ini bukan target yang baik. Pastinya Onyx harus reset sedikit. Namun tampaknya dari Onyx tidak kendor sama sekali. Mereka masih coba kasih pressure-nya dengan Lord yang ada dan ditarik. Kali ini cukup berbahaya. Keyboy harus tumbang. Mundur kali ini dari Onyx. Tidak boleh terburu-buru. Wah, Divine Judgment dibalas dengan adanya satu buah final slash yang out of nowhere mengarah ke area cewek. Satu member penting yang sedang membawa tabungan yang cukup besar harus ter-shutdown. Dan dua pemain dari Onyx harus hilang. Tapi dibayarkan dengan ada satu buah base mid lane turret sebetulnya yang berhasil dihancurkan. Melik dari area item. Cewek udah ngamanin ke area 3 item yang mumpuni ya. Dengan adanya Crescent Sight, Demon Hunter Sword, Malefic Roar, Golden Staff. Mengarah udah bahkan full item ya. Dengan adanya Wind of Nature dia ready banget sebetulnya untuk menyikapi serangan-serangan attack dari Magical dan juga physical anak-anak RSGPH. Tapi kalau membahas dari area sisi Kairi sendiri dengan adanya Jungler Durability. Power dia untuk menjadi badan dengan adanya Antivirus dan juga Athena Shield. Ditambah lagi dengan adanya Sky Golden Helmet dan Steel Light Plate. Ini udah sangat-sangat cukup untuk Kairi bisa menahan damage yang datang dari anak-anak RSG. Oke, dan conceal play kali ini Onyx dari bagian depan langsung dibuka oleh Kairi. Vision yang masuk kali ini Keyboy menarik satu target cewek dengan blessing duetnya yang masih bisa di cancel nampaknya dengan final slash. Namun fightnya agak sedikit berat karena RSGPH karena 3 member yang harus hilang. Aqua pun hilang. 4 member yang harus hilang dan Demon Knight kali ini terpisah dari komplotannya, menyisakan Demon Knight sendiri yang ditempel terus oleh Keyboy. Nggak dikasih pulang, maju terus, base langsung difokusin. Onyx bakal coba untuk menghajar karena base yang terakhir.
mengambil mengamankan.